I'm learning every day. And then leadership is also about acting. I'm certainly there to act. So you can continue to try. Awal kehancuran sepak bola Malaysia. Rumor Presiden FIFA bekukan timnas Harimau Malaya hari ini akibat pemalsuan dokumen naturalisasi. Gelombang besar tengah mengguncang dunia sepak bola Asia Tenggara. Malaysia, negara yang selama ini mengklaim sebagai kekuatan sepak bola di kawasan, kini menghadapi titik terendah dalam sejarah mereka. Rumor mengejutkan berhembus kencang dari markas besar FIFA di Zurich. Presiden FIFA Gianni Infantino dikabarkan tengah mempertimbangkan pembekuan sementara aktivitas sepak bola Malaysia, termasuk timnas Harimau Malaya, akibat skandal besar pemalsuan dokumen naturalisasi pemain asing. Kabar ini mencuat di berbagai media internasional dan membuat publik sepak bola Asia Tenggara mendidih. Malaysia kini benar-benar berada di ujung tanduk hancuran, ketika reputasi sepak bolanya dipertaruhkan di hadapan dunia. Semuanya bermula dari laporan internal yang bocor dari kalangan Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, sendiri. Sebuah sumber anonim yang mengaku sebagai mantan staf bagian administrasi FAM membocorkan dokumen yang memperlihatkan ketidakwajaran dalam proses naturalisasi sejumlah pemain asing yang dipakai timnas Malaysia pada ajang internasional tahun 2024-2025. Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa beberapa pemain naturalisasi Malaysia menggunakan data kelahiran, dokumen keluarga, dan paspor palsu demi memenuhi syarat FIFA dan AFC. Bocoran ini kemudian viral di media sosial, memunculkan tagar FAM curang dan harimau malu yang sempat menjadi trending di Twitter regional Asia Tenggara selama lebih dari 48 jam. Kabar ini tak hanya memicu kemarahan publik Malaysia, tetapi juga memancing perhatian media internasional. Daily Mail dan ESPN Asia bahkan menulis laporan investigatif mendalam yang menyoroti bagaimana FAM disebut-sebut sengaja menutup mata terhadap proses naturalisasi yang tidak sesuai aturan. Salah satu kasus paling mencolok adalah pemain keturunan Afrika yang tiba-tiba mengantongi status warga negara Malaysia hanya dalam waktu 2 minggu. Padahal, menurut undang-undang, proses tersebut minimal memakan waktu 6 bulan. Fakta-fakta seperti ini membuat dunia sepak bola internasional mulai mempertanyakan integritas sistem sepak bola Malaysia yang selama ini dibanggakan oleh TMJ dan FAM. Sementara itu, Presiden FIFA Gianni Infantino dikabarkan tidak tinggal diam. Dalam laporan internal yang beredar di media Swiss, FIFA disebut telah menurunkan tim khusus untuk menyelidiki dugaan pelanggaran ini. Jika terbukti, Malaysia bisa menerima sanksi berat berupa pembekuan keanggotaan sementara dari seluruh kegiatan sepak bola di bawah naungan FIFA, mulai dari timnas senior, U23, hingga klub-klub yang berlaga di kompetisi internasional. Situasi ini mengingatkan banyak pihak pada tragedi sepak bola Indonesia di masa lalu, ketika PSSI sempat dibekukan FIFA pada tahun 2015 karena intervensi pemerintah. Kini, sejarah kelam itu seolah menghantui negeri jiran, dan publik Malaysia mulai menyadari bahwa mereka sedang menuju arah kehancuran yang sama. Media-media Malaysia tampak terbelah dalam menyikapi isu ini. Sebagian, seperti Harian Metro dan Utusan, mencoba menenangkan publik dengan menyebut rumor pembekuan FIFA sebagai fitnah yang dilebih-lebihkan oleh pihak luar. Namun, media lain seperti The Vibes dan New Straits Times justru menulis dengan nada khawatir. Mereka mengakui adanya potensi krisis besar di tubuh FAM, terutama setelah beberapa pejabat tinggi federasi dikabarkan mengundurkan diri secara diam-diam. Sumber internal menyebutkan, beberapa pejabat FAM mulai panik karena mereka tahu bahwa FIFA telah mengantongi bukti kuat, termasuk data digital dan catatan perbankan yang mengindikasikan adanya praktik manipulasi administratif terkait pemain naturalisasi. Yang membuat situasi semakin gawat adalah munculnya respons keras dari negara-negara Asia Tenggara lainnya. Federasi sepak bola dari Indonesia, Vietnam, Thailand, hingga Filipina disebut ikut memantau perkembangan kasus ini. Banyak pengamat sepak bola kawasan yang menilai bahwa langkah FAM sudah mencederai semangat sportivitas. Pengamat Vietnam, Nguyen Tan Tung, bahkan mengatakan dalam wawancara dengan VN Express bahwa Malaysia telah mengotori kompetisi Asia Tenggara dengan kebohongan sistematis. Jika rumor ini benar, maka mereka tidak layak menyebut diri Harimau Malaya. Mereka hanyalah macan kertas yang hidup dari tipu daya, ujarnya pedas. Tak hanya itu,
Para supporter Malaysia pun mulai kehilangan kesabaran. Gelombang demonstrasi kecil terjadi di depan kantor pusat FAM di Kelana Jaya. Para pendukung yang marah membentangkan spanduk bertuliskan, "Kami dihina karena kalian curang," dan "FAM malu negara." Mereka menuntut agar Presiden FAM segera mengundurkan diri dan bertanggung jawab penuh atas skandal ini. Beberapa video yang beredar menunjukkan suasana panas di sekitar kantor FAM, dengan polisi harus turun tangan menenangkan massa. Beberapa supporter bahkan membawa poster sindiran yang menampilkan logo FIFA dengan cap bertuliskan, "Ban Net", menandakan kekhawatiran nyata bahwa sepak bola Malaysia bisa benar-benar dibekukan dalam waktu dekat. Dari pihak FIFA sendiri, belum ada pernyataan resmi. Namun sumber-sumber dalam Komite Etika FIFA mengatakan bahwa Malaysia sedang dalam radar prioritas penyelidikan. Sebuah dokumen yang bocor ke media Spanyol menyebut bahwa FIFA memberi tenggat waktu 14 hari bagi FAM untuk memberikan klarifikasi resmi dan bukti legalitas semua pemain naturalisasi yang terdaftar dalam kompetisi internasional tahun lalu. Jika dalam waktu itu FAM gagal membuktikan keabsahan dokumen para pemainnya, maka rekomendasi pembekuan sementara akan langsung diajukan ke Komite Eksekutif FIFA. Dalam sejarah, langkah seperti ini sangat jarang terjadi, terutama kepada federasi dari Asia Tenggara, sehingga isu ini menjadi sorotan global. Krisis kepercayaan terhadap sepak bola Malaysia semakin menjadi ketika muncul perbandingan dengan timnas Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia justru berhasil memperkuat timnya dengan pemain keturunan Eropa secara sah dan transparan. Proses naturalisasi di Indonesia dilakukan dengan melibatkan pemerintah, parlemen, dan FIFA secara resmi, dengan dokumen yang terbuka dan diawasi publik. Sementara Malaysia, menurut laporan-laporan terbaru, justru mengambil jalan pintas dengan memanipulasi data kelahiran dan dokumen imigrasi. Hal ini membuat banyak pihak di luar negeri mulai memandang bahwa Indonesia kini menjadi contoh reformasi sepak bola yang berhasil, sedangkan Malaysia justru meniru dengan cara salah yang berujung petaka. Bahkan media Eropa pun mulai menyoroti kasus ini. The Guardian menulis artikel berjudul, "Malaysia Under FIFA Scrutiny for Fake Naturalization Scandal", sementara Sky Sports menyebutnya sebagai "the biggest administrative fraud in Southeast Asian football history". Kedua media tersebut menyoroti ironi besar. Malaysia yang selama ini berusaha menyaingi kebangkitan Indonesia di kancah internasional, justru hancur karena skandal internal mereka sendiri. Para analis di Inggris menyebut bahwa Malaysia kini menghadapi ancaman isolasi sepak bola internasional, yang akan sangat mempengaruhi perkembangan pemain muda dan reputasi klub-klub mereka di AFC Cup maupun Liga Champions Asia. Awal kehancuran sepak bola Malaysia. Rumor Presiden FIFA bekukan timnas Harimau Malaya hari ini akibat pemalsuan dokumen naturalisasi. Gelombang besar tengah mengguncang dunia sepak bola Asia Tenggara. Malaysia, negara yang selama ini mengklaim sebagai kekuatan sepak bola di kawasan, kini menghadapi titik terendah dalam sejarah mereka. Rumor mengejutkan berembus kencang dari markas besar FIFA di Zurich. Presiden FIFA Gianni Infantino dikabarkan tengah mempertimbangkan pembekuan sementara aktivitas sepak bola Malaysia, termasuk timnas Harimau Malaya, akibat skandal besar pemalsuan dokumen naturalisasi pemain asing. Kabar ini mencuat di berbagai media internasional dan membuat publik sepak bola Asia Tenggara mendidih. Malaysia kini benar-benar berada di ujung tanduk hancuran, ketika reputasi sepak bolanya dipertaruhkan di hadapan dunia. Semuanya bermula dari laporan internal yang bocor dari kalangan Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, sendiri. Sebuah sumber anonim yang mengaku sebagai mantan staf bagian administrasi FAM membocorkan dokumen yang memperlihatkan ketidakwajaran dalam proses naturalisasi sejumlah pemain asing yang dipakai timnas Malaysia pada ajang internasional tahun 2024-2025. Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa beberapa pemain naturalisasi Malaysia menggunakan data kelahiran, dokumen keluarga, dan paspor palsu demi memenuhi syarat FIFA dan AFC. Bocoran ini kemudian viral di media sosial, memunculkan tagar FAM curang dan harimau malu yang sempat menjadi trending di Twitter regional Asia Tenggara selama lebih dari 48 jam. Kabar ini tak hanya memicu kemarahan publik Malaysia, tetapi juga memancing perhatian media internasional. Daily Mail dan ESPN Asia bahkan menulis laporan investigatif mendalam yang menyoroti bagaimana FAM disebut-sebut sengaja menutup mata terhadap proses naturalisasi yang tidak sesuai aturan. Salah satu kasus paling mencolok adalah pemain keturunan Afrika yang tiba-tiba mengantongi status warga negara Malaysia hanya dalam waktu 2 minggu. Padahal, menurut undang-undang, proses tersebut minimal memakan waktu 6 bulan. Fakta-fakta seperti ini membuat dunia sepak bola internasional mulai mempertanyakan integritas sistem sepak bola Malaysia yang selama ini dibanggakan oleh TMJ dan FAM. Sementara itu, Presiden FIFA Gianni Infantino dikabarkan tidak tinggal diam. Dalam laporan internal yang beredar di media Swiss, FIFA disebut telah menurunkan tim khusus untuk menyelidiki dugaan pelanggaran ini. Jika terbukti,
Malaysia bisa menerima sanksi berat berupa pembekuan keanggotaan sementara dari seluruh kegiatan sepak bola di bawah naungan FIFA, mulai dari